Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Aulia Damayanti dengan NIM 24210048, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membahas fenomena bahasa linguistik pada cabang ilmu linguistik fonologi. Fenomena bahasa kali ini saya akan membahas tentang fenomena bahasa pada usia balita. Krida Laksana tahun 1983 menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, atau menelaah hakikat dan seluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi, atau linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menyelidiki bahasa secara ilmiah. Bahasa sering didefinisikan sebagai alat komunikasi. Dalam ilmu linguistik terdapat beberapa cabang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan semantik. Salah satu cabang ilmu linguistik yang akan dibahas di sini yaitu fonologi. Fonologi merupakan bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Terdapat dua cabang fonologi, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Fonetik disebut juga dengan fon, yang artinya bunyi bahasa atau bunyi ujaran menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Cabang fonologi yang kedua adalah fonemik. Fonemik adalah kajian tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Fonemik atau disebut juga dengan fonem. Fonem merupakan bunyi bahasa yang berfungsi membedakan arti kata. Sedangkan fon atau fonem dalam fonologi merupakan satuan bumi terkecil dalam bahasa yang berfungsi membedakan makna. Fenomena bahasa pada balita dalam tataran cabang ilmu linguistik fonologi. Fenomena bahasa pada balita merupakan salah satu tahap perkembangan bahasa yang menarik untuk diteliti. Pada masa balita, anak-anak mulai belajar memproduksi bunyi-bunyi bahasa secara bertahap. Proses ini menunjukkan perkembangan fonologis yang khas, yang mencerminkan bagaimana anak memahami dan memproduksi sistem bunyi dalam bahasa ibunya. Sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari bahwa anak usia balita seringkali mengalami gangguan bahasa dan komunikasinya. Umumnya, balita kesulitan dalam mengucapkan kata-kata yang kompleks. Balita sering mengganti maupun menghilangkan huruf dalam suatu kata. Fenomena bahasa yang akan saya bahas pada kali ini yaitu pada seorang konten kreator balita yang bernama Ueno Ritsuki atau sering dikenal dengan adik Ritsuki. Ritsuki adalah anak kedua dari pasangan Uma Mega dan Pak Bambang. Orang tuanya sering membuat video vlog bersama kedua anaknya yang bernama Natsuki dan Ritsuki. Vlognya ini kerap menjadi trending di berbagai sosial media. Nah, salah satu fenomena bahasa yang akan saya teliti ini mengenai adik balitanya yang bernama Ritsuki. Di salah satu vlog yang saya tonton di salah satu sosial media pun membuat saya tertarik untuk membahas beberapa ucapan atau kosakata dari Ritsuki dalam video tersebut. Dalam video tersebut menampilkan bahwa Uma Mega, Natsuki, dan adik Ritsuki sedang menyiapkan makan malam dengan menu lokalnya bakso. Ketika Ritsuki sedang asyik bercakap-cakap dengan Uma Mega, Ritsuki melontarkan beberapa kalimat yang tidak efektif. Terdapat 3 percakapan. Percakapan pertama terdapat pada menit keempat 32 detik. Kata Uma Mega, "Kita pakai apron dulu, Bes." Kata Ritsuki, "Adik mau macak, Mama, adik mau macak." Percakapan kedua pada menit ke-15 44 detik. Kata Uma Mega kepada Ritsuki, "Dame, udah malam." Kata Ritsuki, "Enak banget galamnya." Pada percakapan ketiga terdapat pada menit ke-25 52 detik. Kata Uma Mega, "Kecap, mau kecap." Kata Ritsuki, "Aik kesini gak mau." Nah, analisis pada kata tidak baku di percakapan pertama yaitu kata macak. Seharusnya kata yang benar adalah masak. Ritsuki mengubah konsonan S menjadi konsonan C.
Lalu kata yang tidak baku pada percakapan kedua yaitu galamnya. Seharusnya kata yang benar adalah garamnya. Ritsuki mengubah konsonan R menjadi konsonan L. Pada percakapan ketiga, terdapat kata aik dan ga. Sebenarnya kata itu adalah kata adik dan kata juga. Pada kata tersebut, Ritsuki menghilangkan satu atau dua huruf pada dua kata tersebut. Huruf D pada kata adik dihilangkan menjadi aik, dan huruf J dan U dihilangkan pada kata juga yang menjadi ga. Kesimpulannya adalah bahwa Ritsuki sudah dapat mengenal beberapa konsonan, namun dalam pengaplikasiannya pada kalimat, ia masih kesulitan untuk mengucapkan kata yang baku dan yang sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.